Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita nanti akan mempelajari bagaimana cara mencari terminal-terminal pada regulator seperti ini. Kalau pada kendaraan yang standar, ya, regulator nanti seperti ini. Sudah ada soketnya. Kita hanya tinggal memasang soketnya langsung. Ataupun kita bisa menghafalkan secara langsung letak terminal-terminalnya dari cara kita melihat letak soket dan posisi kabel. Di sini ada kabel yang isinya dua, satu merah putih, satu biru. Ini adalah kabel IG. Nah, sebelahnya sini terminal N, sebelahnya lagi F, yang bawahnya IG. Yang hitam adalah terminal E, yang ada kuning-kuningnya ini kabel kuning ini terminal L, dan yang putih ini adalah terminal B. Ini cara mencari terminal ketika posisi soketnya seperti ini. Untuk kendaraan customer ini belum tentu nanti letak soketnya sama seperti ini, karena kadang ada yang sudah diubah posisi soketnya. Maka kita harus bisa mencari letak dari kabel-kabel ini. Nanti ada caranya. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini adalah regulator. Ini semua kakinya warnanya sama kabelnya. Kita akan mencari cara bagaimana caranya untuk mencari terminal apa saja yang ada di sini. Ikuti sebentar lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah wiring diagram dari sistem pengisian konvensional. Yang bagian sini ini adalah alternator, sedangkan yang bagian sini adalah regulator. Bagian inilah yang akan saya jelaskan bagaimana cara mencari terminal L, IG, N, B, F, dan E. Cara pertama, kita cari yang berhubungan dengan massa. Ketika posisi seperti ini, ketika posisi seperti ini, posisi off, ini ada 3 terminal yang berhubungan dengan massa. Yang pertama ini terminal E. Ini langsung terhubung dengan massa. Ya, maka nanti ketika kita periksa tahanannya adalah 0 ohm. Berikutnya terminal N. N di sini. Massanya di sini. Nah, dari N sini melewati voltage relay. Nah, voltage relay ini tahanannya sekitar 23 ohm nanti, atau rata-rata 20 sampai 30 ohm. Nah, jadi kalau kita memeriksa ada hubungan dengan massa, nilainya sekitar 23 ohm atau 20 sampai 30 ohm, berarti itu adalah terminal L. Nah, berikutnya terminal L. Terminal L sini, ya, posisi seperti ini. Nilai tahanan terminal L, ya, dari L sini menuju ke sini, ya, lalu ke massa. Nah, tahanannya adalah 0 ohm. Tapi ketika voltage relay ini kita tekan, nanti terminal ini akan terlepas, sehingga yang berhubungan dengan massa adalah terminal L melewati voltage regulator lalu ke massa. Jadi nanti ketika kita menekan voltage relay, tahanan yang terbaca adalah tahanan dari voltage regulator sebesar 100 ohm. Kita coba langsung pada regulator yang asli. Nah, seperti apa? Ya, tetap saksikan. Berikutnya, untuk mencari terminal, kita bisa membuka dulu tutupnya. Akan ketemu seperti ini. Kumparan yang besar ini disebut dengan kumparan voltage relay. Sedangkan yang kecil, nah ini ya, jumlahnya juga lebih banyak ini, tapi kabelnya lebih kecil.
Ini dinamakan kumparan voltage regulator. Ya, tahanannya sekitar 100 ohm. Sedangkan kalau yang ini tadi voltage relay tahanannya sekitar 23 ohm atau 20 sampai 30 ohm. Berikutnya ada satu lagi yang bisa terbaca nanti. Ini adalah resistor. Letaknya ada di sini. Alat yang kita pakai adalah multitester seperti ini. Seperti biasa, sebelum digunakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pilih selektor. Karena nilai paling besar nanti yang terbaca hanya sekitar 100 ohm, selektor kita taruh pada kali 1. Setelah itu kita kalibrasi. Pastikan jarumnya berada di angka 0 supaya pembacaannya lebih baik. Angka pertama, kita cari 3 terminal yang berhubungan dengan massa. Ini 1, temu kita. 2, 3. Ini adalah 3 terminal yang berhubungan dengan massa. Kita lihat yang pertama. Nilai tahanannya berada di sini ya, sekitar 20 sampai 30 ohm, anggap seperti itu. Maka terminal ini adalah terminal N. Nah, berikutnya kita bisa menandai dulu. Kita tulis di sini nanti terminal N ya. Di kabel bisa kita tandai. Berikutnya kita cek lagi. Nah, nilainya 0. Nilainya 0, kita tekan voltage relay yang ada di sini. Nilainya tetap 0. Berarti kemungkinan terminal ini adalah terminal E. Ya, karena nilainya tetap 0 walaupun voltage relay ini saya tekan. Yang ketiga, nah, awalnya 0, kita tekan. Dia berubah menjadi 100. Maka terminal yang ketiga ini adalah terminal L. Berikutnya, di sini masih ada 3 kabel yang posisi awalnya tidak berhubungan dengan massa. 3 terminal ini nanti apa saja? Kita lihat lagi yang ada pada wiring diagramnya. Itu tadi adalah 3 terminal yang berhubungan dengan massa. Nah, sekarang terminal-terminal yang tidak berhubungan dengan massa pada posisi off. Yang pertama, ada yang namanya terminal IG. Terminal IG di sini. Set. Dia ketemunya F, makanya dia tidak bertemu dengan massa. Nanti kita akan cari ini mana yang IG, mana yang F. Berikutnya terminal B. B ada di sini. Nah, kalau kita lihat B ini akan berakhir di sini. Nah, ini ya terminal B nanti di sini. Bagaimana cara mencarinya sekarang? Terminal IG dulu. Terminal IG ini kalau kita membuat voltage regulator ini bekerja, ya, maka yang merah sini ini akan pindah ke sini, akan pindah ke bawah dia, akan pindah ke bawah. Sehingga listrik dari IG nanti menuju ke resistor, nilainya sekitar 10 ohm, lalu menuju ke titik kontak sini, lalu menuju ke massa. Nah, berarti nanti ketika voltage regulator kita tekan akan ada tahanan sebesar 10 ohm, ya, sekitar 10 ohm ini, ya, karena kita baca resistor. Nah, berikutnya terminal F. Terminal F untuk bisa berhubungan dengan E sama halnya kita juga menekan voltage regulator. Ya, setelah ini ditekan, ini tadi pindah lagi, maka F dari sini ketemu titik kontak, lalu menuju ke E. Maka nanti terminal F tahanannya berapa? Tahanannya adalah 0 ohm. Berikutnya B. Nah, B sini. Nah, karena B di sini,
maka nanti yang kita buat bekerja adalah si voltage relay. Ya, ketika voltage relay ini kita buat bekerja, maka titik kontak dua yang merah ini menjadi berhubungan, sehingga listrik dari B bisa mengalir ke titik kontak, lalu menuju ke voltage regulator dan menuju ke massa. Maka nanti akan ketemu tahanan sebesar tahanan voltage regulator, yaitu 100 ohm. Nah, kita coba pada media yang sebenarnya. Kita lanjutkan lagi. Tiga terminal ini, ya, tiga-tiganya tidak ada yang berhubungan dengan massa. Kita coba satu persatu. Terminal yang pertama, kita coba tekan voltage regulator. Kan? Kita tekan voltage relay. Dia berubah dari yang awalnya tidak ada hubungan, berubah menjadi sekitar 100 ohm. Nah, maka kabel ini adalah terminal B. Ya, terminal B. Berikutnya, ini tidak ada hubungan, ya, jarum tidak bergerak. Kita tekan voltage regulator. Jarum berubah menuju ke angka 0. Berarti ini adalah terminal F. Ya, terminal F. Karena ketika voltage regulator kita tekan, ya, tahanan berubah menjadi 0 ohm. Nah, berarti terminal yang terakhir pasti terminal IG. Terminal IG kita tekan voltage regulator, nilainya harus sekitar 10 ohm. Ya, nilainya 10 ohm. Nah, ini adalah cara mencari kaki-kaki pada regulator. Semoga bisa membantu untuk menemukan permasalahan ketika kalian mencari terminal-terminal pada regulator. Terima kasih.